Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmin Poloomo, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 dari LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan implementasi RPP 1 di kelas 10 materi Syu'abul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan melafazkan doa. Untuk itu, doa Ibu mintas kepada salah satu orang untuk dapat memimpin doa. Dipersilakan kepada ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ucapan kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu. Apa semua hadir? Alhamdulillah, semua hadir pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan tampilkan gambar. Sudah bisa dilihat gambarnya? Ya. Kira-kira gambar ini menggambarkan apa? Orang yang beribadah atau orang yang sholat dan mengaji. Nah, orang yang sholat, orang yang mengaji itu bertanda orang yang apa? Beriman. Nah, pada materi kita kali ini yaitu tentang Syu'abul Iman. Di mana ada yang tahu apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Nah, Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Dan ini termasuk pada cabang-cabang iman. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita pada materi ini, nah ini yaitu pertama, kalian dapat menelaah cabang. Nah, kemudian kalian bisa membuat mind mapping tentang cabang-cabang iman. Untuk itu, Ibu akan bagikan kalian pada kelompok, di mana kelompok ini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi, Ibu akan bagi sesuai dengan slide yang akan Ibu. Jadi sesuai dengan slide yang akan Ibu bagi. Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok saja. Siapa yang mau maju? Oke. Silakan dipilih. Oke. Terakhir yang ini. Kelompok dulu dibuka. Sebentar dibuka. Nah, jadi di kelompok 3 ini itu akan Ibu berikan kalian tugas di mana materi kita ini kan tentang cabang-cabang iman. Nah, ada di sini. Di mana iman itu ada dibagi menjadi 3, ya. Ada yang iman diucapkan dengan lisan, kemudian iman yang diyakini dengan hati, dan iman dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Jadi pada kelompok yang tadi ini itu mewakili dari 3 cabang tersebut. Jadi ada iman lisan, ada iman yang diyakini dengan hati, dan ada iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Untuk itu, kepada kelompok yang sudah dibagi tadi, silahkan duduk pada masing-masing kelompok. Semua sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Ya. Nah, sebelum kita memulai atau kalian mengerjakan tugas kalian, Ibu akan bertanya dulu tentang definisi iman. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari iman? Kalau Ya, silakan. definisi iman itu adalah kepercayaan, keyakinan atau ketetapan dan
ketuluan hati. Iya, beri aplaus dulu. Kalau menurut saya iman itu meyakini dengan sepenuh hati yang dibuktikan dengan lisan dan juga perbuatan. Yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, beri aplaus dulu. Sekali benar semua. Nah, untuk itu Ibu akan berikan kayu nanti sebentar buka ya, jangan di sekarang. Definisi iman yaitu atau dari bahasa Arab yaitu Meyakini. amanah, yuminu, imanan, artinya percaya atau yakin. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um menyatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah Suatu Satu ucapan, ucapan, satu ucapan, satu perbuatan dan suatu Ya. ya. Sehingga kalau salah satu kita tidak laksanakan maka tidak sempurnalah iman kita. Yang berikut definisi su'abul iman. Kira-kira ada yang bisa menjawab apa itu definisi su'abul iman? Definisinya adalah di mana iman itu ada terbagi dari beberapa cabang, yaitu cabang yang dilakukan dengan perbuatan ataupun hanya diucapkan juga hanya niat. Jadi terdapat 77 cabang iman ya, di mana 77 cabang iman itulah yang disebut dengan su'abul iman. Jadi su'abul iman ini adalah cabang-cabang iman. Yang artinya iman itu bukan cuma yang kalian tahu yang hanya ada 6 itu, yang hanya ada rukun 6 itu, tidak. Dia yang rukun 6 juga itu termasuk pada cabang iman. Yang berikut dalil nakli tentang syu'abul iman. Ini dalil naklinya yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 77 cabangnya. Ya, yang paling utama adalah mengucapkan kalimat. Jadi iman yang paling tinggi, iman yang paling utama itu yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah ketika kita menemukan sesuatu di jalan kemudian kita singkirkan agar orang yang lewat di situ tidak celaka. Itu iman yang paling rendah. Kelompok 1, tugas kalian yaitu membuat mind mapping tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. 2, itu tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Yang berikut kelompok 3 yang berkaitan dengan perbuatan. Itu dipersilakan kepada kelompok segera mengerjakan tugasnya. Kita sama ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai kelompoknya? Oh, kelompok 1 masih sementara. Kelompok 1 masih sementara mengerjakan tugasnya. Semua sudah selesai? Itu Ibu minta salah satu dari kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke. Baik, kelompok 2. Tapi 2 orang ibu ya, 1 Ya, bapak. 2 orang. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh ketua kelompok. Oke, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang 30 cabang iman yang berkaitan dalam hal niat. Jadi di sini yang pertama ada iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat Allah, ada iman kepada kitab-kitab Allah, ada iman kepada surah-surah Allah, ada iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yang berikutnya ada iman kepada hari akhir,
iman kepada kebangkitan setelah kematian, dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang berikutnya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mencintai dan membenci karena Allah, mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya. Dan yang paling terakhir, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Baik, itulah perkembangan dari kami. Lebih dari kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan dari kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa ada kalimat yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, kira-kira seperti apa bentuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Masya Allah, bagus sekali. Ya. Oke, kelompok 2 bisa menjawab? Bisa. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi itu ada di poin ke 11 tentang mencintai dan membenci karena Allah. Jadi pengertian dari mencintai dan membenci karena Allah itu adalah sesuatu yang kita cintai, utamanya yang dicintai Allah itu juga yang kita cintai, dan sesuatu yang dibenci Allah itu juga yang kita benci. Contohnya seperti minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan lainnya seperti itu. Masya Allah. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Jadi mencintai karena Allah artinya apa yang Allah cintai itu yang kita cintai. Misalnya begini, Allah lebih suka dengan orang yang mengaji, sholat. Nah itu yang kita kerjakan. Apa yang Allah cintai itu yang kita kerjakan. Yang berikut, apa yang Allah benci itu yang kita jauhi. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu yang kita jauhi. Artinya kalau yang dilarang berarti Allah tidak suka, Allah benci. Dan segala sesuatu yang disukai oleh Allah itu yang kita kerjakan. Baik, sudah paham ya tentang? Iya. Ya, alhamdulillah sudah paham tentang dari cabang-cabang iman. Di mana cabang-cabang iman itu ada 77 cabangnya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3, kelompok 1. Silakan. Dapat menyimpulkan ya? Nah, Ibu, kalau dari penjelasan tadi itu bisa disimpulkan bahwa suatu iman itu merupakan cabang-cabang iman, yang dimana ada 77 cabang-cabang iman. Nah, iman itu kan berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati yang dapat dilakukan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, diyakini dengan hati kan, Ibu. Nah, berarti itu juga yang harus manusia atau hamba-hamba yang harus kita lakukan. Nah, berarti iman itu jika kita melakukan iman dan 77-nya itu sudah kita laksanakan, nanti itu sebagai bentuk kita meyakini bahwa Allah itu ada. Iya, bagus sekali. Jadi imannya yang dimana ada 77 cabangnya itu, ketika kita melaksanakan semua, kita kerjakan semua yang 77 cabang itu, artinya sempurnalah keimanan kita. Tetapi kalau salah satu di antara 77 cabang iman yang ada di cabang iman tersebut kita tidak laksanakan salah satunya, artinya belum sempurna keimanan kita. Bukan kita tidak beriman, tapi belum sempurna keimanan kita. Jadi catat ya, bukan tidak beriman, tapi belum sempurna. Kalau kita kerjakan semuanya, sempurnalah keimanan kita. Oke, alhamdulillah semua bisa dipahami ya? Ya. Oke, karena sudah mendekati jam pulang dan sudah waktu sore hari, Mas, tapi alhamdulillah masih semangat. Ya. Pertemuan pada hari ini Ibu tutup, namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan kalian tugas yang akan kamu kerjakan nanti di rumah. Ya, nanti tugas itu kalian serahkan pada pertemuan selanjutnya, pertemuan berikut, dan insya Allah kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Ucapkan, Ibu tutup dengan
dengan melafazkan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan seperti biasa kita tutup dengan doa. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke teman-teman, setelah kita menerima materi dan presentasi pada hari ini, marilah kita akhiri dengan membacakan doa. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ucapkan atau Allah akan membalas apa yang sudah kalian berikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.